Kalau kapitalisme itu sesimpel pasar bebas, seharusnya dunia ini sudah harus adil dari zaman dahulu. Tapi masalahnya, kapitalisme ini justru membuat gap antara si kaya dan si miskin ini makin lebar dari waktu ke waktu. Tapi persoalannya bukan cuma tentang uang, bukan siapa kaya siapa miskin, melainkan siapa pegang kendali kekuasaan dan siapa yang hanya memiliki harapan semu. Di video ini gua nggak ngajak lu buat cinta kapitalisme, gua juga nggak ngajak lu buat hancurkan kapitalis. Tidak. Gua cuma ngajak lu buat mengerti akan 3 hal ini. 1. Kenapa kapitalisme itu muncul dan relevan di zamannya. 2. Kenapa kapitalisme ini seolah menjadi sebuah penyelesaian, namun menjadi sebuah problem di kemudian hari. Terakhir, 3. Kenapa dari kapitalisme ini bisa memunculkan paham atau ideologi lain yang menentangnya atau menjadi antitesa. Kalau lo cari jawaban instan, mungkin di video ini terlalu panjang. Tapi kalau lo pengen paham bagaimana cara manusia itu mengatur hidupnya, kita di sini sedang berpikir hal yang sama. Buat lo yang bertahan di video ini bahkan mengikuti channel ini, terima kasih. Karena kemungkinan besar kita sama tidak puas dengan jawaban yang dangkal. Jadi mari kita lanjutkan. Di sini gua nggak akan mendefinisikan apa itu kapitalisme. Lu definisikan saja sendiri. Menurut lu apakah itu kapitalisme sebagai sebuah ideologi, sebuah sistem ekonomi, atau sebuah modus produksi? Serah lu dah. Dan biar diskusinya kita adil, kita harus mulai dari satu hal penting. Kapitalisme itu tidak lahir dari sebuah niat yang jahat. Dia lahir sebagai jawaban atas sistem lama, yaitu feodalisme, di mana kapitalisme bisa dikatakan lebih manusiawi dibanding feodalisme, ketimbang feodalisme. Jadi sebelum kita berbicara tentang upah murah, ketimpangan sosial, kita harus balik dulu ke satu hal pertanyaan dasar. Masalah apa yang coba dikeluarkan oleh kapitalisme di awal kemunculannya? Dan dari situlah kita bisa melihat kenapa kapitalisme ini bisa tumbuh. Dan kenapa dia bisa menang, dan kenapa dia bisa berkembang di fase tertentu. Dia justru menciptakan sebuah masalah baru hingga muncul pemahaman antitesisnya. Di dunia feodalisme, masalah utamanya bukan tentang kemiskinan, melainkan masalah utamanya adalah tidak adanya jalan keluar untuk hidup. Dan hidup itu dianggap sebagai takdir semata. Di era feodalisme, kalau lo lahir sebagai petani, lo mati sebagai petani. Kalau lo lahir tanpa tanah, lo gak punya posisi. Kerja keras bukan untuk naik kelas, melainkan hanya sekedar cara untuk bertahan hidup saja. Feodalisme bukan cuma soal tuan tanah dan petani. Feodalisme itu sistem yang mengunci masa depan manusia. Status ditentukan oleh kelahiran. Tanah sama dengan sumber kekuasaan, mobilitas sosial dianggap nol. Kerja itu bukan alat untuk perubahan. Di sistem ini kerja tidak menumbuhkan harapan. Kerja hanya menjaga agar kita tetap hidup dan terus berjalan. Masalahnya dunia nggak berhenti di situ. Kota dagang mulai tumbuh, uang mulai menggantikan tanah, perdagangan lintas wilayah muncul. Untuk pertama kalinya ada orang yang hidup bukan dari tanah, tapi dari pertukaran. Ini penting. Di titik ini kerja bukan lagi soal kewajiban, dia punya arti yang baru.
melainkan sebagai alat. Kapitalisme datang membawa janji sederhana tapi radikal. Siapapun bisa ikut bermain. Yang penting berani ambil resiko. Kontrak menggantikan loyalitas. Uang menggantikan status. Kerja bisa dikonversi jadi nilai. Kerja hari ini bisa mengubah esok hari dan kemudian hari. Ini revolusioner kalau kita berpikir pada zaman itu. Dibandingkan feodalisme, kapitalisme dianggap terasa lebih karena tidak peduli darah siapa, tidak peduli lahir dari mana, yang dinilai apa yang lo lakukan. Kapitalisme memberikan sebuah harapan yang tidak pernah diberikan oleh feodalisme, yaitu sebuah kemungkinan. Jadi kalau kita berpikir kapitalisme itu sebuah penindasan, kita harus kembali terlebih dahulu ke zaman itu, bahwa kapitalisme itu hadir sebagai pembebasan, bukan sebagai alat penindasan. Masalahnya baru muncul ketika sistem ini jauh lebih berkembang dibandingkan manusianya pada kala itu. Nah, di titik ini kapitalisme mungkin masih relevan atau masuk akal, bahkan terlihat aktif. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi ketika kerja bukan lagi sekedar peluang, tapi berubah menjadi sebuah komoditas massal? Disinilah kita masuk ke fase berikutnya, saat kapitalisme berhenti jadi solusi dan mungkin melahirkan masalah baru. Di titik awal tadi, kapitalisme masih terlihat manusiawi. Kerja jadi jalan keluar, kontrak menggantikan darah. Dan di sini masalahnya mulai muncul. Bukan saat orang bekerja, melainkan saat kerja mulai diperjualbelikan secara massal. Saat produksi membesar, kerja tidak lagi dilihat sebagai proses manusia, melainkan sebagai sumber biaya. Dan disinilah perubahan besar muncul. Kerja yang tadinya janji sebagai pembebasan berubah menjadi sebuah komoditas. Kalau tenaga kerja sama dengan barang, maka bisa dibeli, bisa diganti, bisa juga ditekan harganya. Masalahnya berbeda dengan barang. Kerja itu tidak bisa disimpan, sedangkan barang bisa. Kalau tenaga tidak dijual hari ini, berarti besok tidak bisa makan. Sementara di sisi lain, pemilik modal tidak wajib membeli. Disinilah ketimpangan mulai muncul, bukan karena niat jahat, tapi karena posisi tawar yang tidak seimbang. Ini penting. Banyak orang yang menganggap bahwa kapitalisme itu kejam dan menindas. Kapitalisme ini jahat karena pengusahanya itu yang serakah. Padahal masalah utamanya bukan di moral individu, melainkan di mekanisme sistemnya. Dalam sistem yang kompetitif, setiap orang dipaksa untuk menekan biaya. Dan biaya yang paling mudah ditekan adalah yaitu upah manusia. Dan disinilah kapitalisme mulai berubah wajah. Bukan karena niat awalnya yang jahat, tapi karena skalanya yang makin membesar, lebih cepat daripada kemampuan manusia itu sendiri untuk mengendalikannya. Kapitalisme yang awalnya menjanjikan mobilitas, pelan-pelan menciptakan kelas yang baru. Orang-orang yang terbebas secara hukum, tapi terpaksa secara ekonomi. Dan di titik inilah kapitalisme tidak lagi hanya soal uang, tapi juga soal tekanan untuk terus bertahan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kapitalisme ini baik atau jahat, melainkan kenapa sistem ini terus bertahan meskipun krisis dan masalahnya berulang. Dan kenapa anehnya, hampir di semua negara di dunia ini hari ini tetap bergantung kepadanya. Sampai titik ini kita sudah melihat satu hal, bahwa kapitalisme memang menciptakan sebuah masalah. Tapi pertanyaan sekarang justru lebih aneh. Kalau sistem ini bermasalah, lantas kenapa dia tidak pernah runtuh secara total? Kenapa setiap krisis datang, kapitalisme selalu jatuh, akan tetapi dia tidak pernah mati? Krisis datang berkali-kali. Krisis keuangan, krisis pangan, krisis energi,
Tapi setiap kali krisis datang, yang runtuh itu bukan sistemnya. Yang runtuh itu melainkan orang-orang yang ada di dalamnya. Jawabannya bukan karena kapitalisme ini sempurna, tidak. Tapi karena kapitalisme ini fleksibel dan secara kebetulan dia relevan hidup di negara manapun. Kapitalisme sama dengan adaptasi. Setiap kali dia bermasalah, dia tidak dihancurkan sepenuhnya, tapi hanya diubah bentuk dan hanya disesuaikan saja. Saat buruh ditekan terlalu keras, maka muncullah serikat buruh. Saat pasar liar bikin chaos, di sanalah negara masuk. Dan saat industri kaku, finansial lah yang mengambil alih. Kapitalisme itu dia tidak mati, dia hanya sedang bermutasi. Inilah kenapa kita tidak hidup di kapitalisme yang sama seperti 200 tahun yang lalu. Sistemnya mungkin sama, tapi wajahnya yang berbeda. Dan ini hal yang sering luput dari setiap diskusi. Kapitalisme bertahan bukan karena adil, tapi karena dia paling cepat menyesuaikan diri dengan kepentingan kekuasaannya, dimanapun dia berada. Tapi di titik ini, ada satu perubahan besar yang mengubah arah kapitalisme secara drastis. Saat produksi tidak lagi jadi pusat utama, dan uang mulai menghasilkan uang tanpa harus lewat kerja terlebih dahulu. Di awal kapitalisme, uang datang saat lu bekerja. Lu produksi sesuatu, lalu lu jual ke pasar. Tapi lama-kelamaan muncul sebuah pertanyaan yang baru. Kenapa harus produksi? Kenapa harus bekerja? Kalau misalkan uang bisa menghasilkan uang. Di titik inilah kapitalisme mulai berubah arah. Yang dari tadinya sistem produksi menjadi sebuah sistem keuangan. Ini bukan konspirasi, ini konsekuensi logis. Kalau tujuan sistem adalah pertumbuhan, maka jalan tercepatlah yang akan ditempuh. Masalahnya, jalur ini semakin jauh dari kerja manusia. Disinilah banyak orang mulai terasa asing. Mereka bekerja keras tapi merasa tidak pernah benar-benar sampai. Bukan karena mereka yang malas, itu karena aturan mainnya saja yang berubah. Kapitalisme tidak lagi bicara soal barang, tapi soal angka dan nominal. Bukan lagi soal kebutuhan, tapi sebuah pertumbuhan. Dan di titik inilah kapitalisme mulai kehilangan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu hubungannya dengan kehidupan nyata manusia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kapitalisme akan runtuh, melainkan sampai sejauh mana manusia bisa bertahan hidup di dalam sistem ini tanpa kehilangan dirinya sendiri. Sampai di titik ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kapitalisme itu tidak lahir dari sebuah niat jahat, melainkan dari niat pembebasan tentang penindasan. Dia lahir sebagai jawaban atas dunia feodal yang menutup semua pintu akan kemungkinan. Masalahnya muncul bukan saat kapitalisme itu lahir, tapi saat kapitalisme itu menjadi sistem dominan tanpa penyeimbang yang cukup. Dan disinilah kita mulai bisa melihat hubungan kapitalisme dengan ideologi lain, khususnya liberalisme. Bisa dikatakan kapitalisme itu turunan dari ideologi liberalisme, di mana negara yang menganut pasar bebas dan anti monopoli. Meskipun pada kenyataannya praktek kapitalisme justru bisa hidup di negara manapun. Secara sederhana, kapitalisme dan liberalisme itu dua hal yang berbeda, namun mereka sama-sama menguatkan. Kapitalisme berbicara tentang modus produksi dan distribusi, sedangkan liberalisme berbicara tentang kebebasan individu dan menentang akan namanya monopoli. Kapitalisme itu membutuhkan sebuah pasar bebas, sedangkan liberalisme itu menyediakan legitimasi tentang moralnya. Ya, singkatnya kapitalisme ini sangat mengakar di sistem yang ideologi liberalisme.
Kapitalisme itu membutuhkan pasar bebas, dan liberalisme ini menyediakan legitimasi secara moralnya. Jadi ya, kapitalisme dan liberalisme ini sangat saling menguatkan. Di titik ini kebebasan menjadi nilai utama. Bebas berusaha, bebas memiliki, dan bebas bersaing. Dan sekali lagi ini masuk akal. Tanpa kebebasan individu, kapitalisme tidak bisa bekerja. Tapi pertanyaannya mulai berubah ketika kebebasan ini tidak lagi dimiliki semua orang dalam posisi yang setara. Secara hukum semua orang itu bebas, tapi secara ekonomi nyatanya tidak semua orang itu punya pilihan yang sama. Disinilah kontradiksi besar itu muncul. Sistem ini menjanjikan kebebasan, tapi kebebasan itu sangat bergantung pada posisi awal seseorang. Dan dari kontradiksi inilah muncul ideologi lain yang tidak lagi bertanya bagaimana cara pasar bekerja, tapi bertanya tentang siapa yang paling diuntungkan dari cara kerja pasar itu. Di titik inilah kritik terhadap kapitalisme mulai lahir secara sistematis, bukan sebagai kebencian buta, tapi sebagai respon terhadap realitas sosial. Komunisme itu tidak muncul karena tiba-tiba orang-orang membenci kerja keras, tidak. Dia muncul karena banyak orang yang mulai sadar. Kerja keras tidak selalu berarti hidup yang layak dalam sistem yang ada. Dan disinilah pertarungan ideologi mulai muncul. Bukan sebagai pilihan moral, tapi sebagai jawaban berbeda atas masalah yang sama. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang kapitalisme, kita tidak sedang membicarakan sistem yang berdiri sendiri. Kita sedang membicarakan satu kutub dari pertarungan ide besar manusia tentang bagaimana hidup seharusnya diatur. Di segmen berikutnya, kita akan membahas sebuah ideologi yang menentang langsung praktek-praktek kapitalisme, yaitu komunisme. Bukan untuk dibenci, bukan juga untuk dipuja-puja, melainkan untuk cara kita mempelajari sejarah tentang pemikiran-pemikiran manusia pada zaman itu. Karena sebelum kita bicara tentang ideologi-ideologi, kita harus paham dulu satu pertanyaan penting. Kenapa pemikiran tersebut bisa hadir atau bisa dilahirkan? Terima kasih telah bertahan sampai detik ini. Kalau lu suka dengan konten ini, klik like dan subscribe agar kita nanti bisa berdiskusi lagi. Kalau lu nggak sepakat dengan apa yang gua katakan, silahkan tulis di komentar. Karena sejatinya video ini dibuat untuk bahan diskusi. Ini bukan sebuah kebenaran yang mutlak. Ini wajib dibantah. Dan silahkan sekali lagi klik di kolom komentar. Gua Arpi, ini channel Lem dan Logika. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih warga Indonesia yang gua cintai.